Kita langsung kepada hikamnya Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-191. Qala Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini. Amin. Alima, Allah Maha tahu. Qillatan hudil ibadi, sedikitnya semangat bangkitnya hamba-hamba ila muamalatihi, untuk serius di dalam urusannya kepada Allah. Allah tuh Maha tahu kalau hamba-hamba ini pada malas di saat urusan kepada Allah, kayak sholat, kayak ibadah kepada Allah itu pada malas. Alima, Allah Maha tahu. Qillatan hudil ibadi, sedikitnya semangat hamba untuk bangkit di dalam beribadah. Pada malas-malas. Ila muamalat ibadah kepada Allah. Maka karena Allah tahu itu, fa'aujaba, maka Allah membuat kewajiban-kewajiban. Harus ini, harus itu. Coba kalau sepanjang hidup kita itu hanya dihimbau begini. Perbanyaklah ibadah kepada Allah, salat. Kira-kira sehari salat berapa kali kita? Kalau hanya gitu tok himbauannya. Ya, suka-suka, mungkin sebulan sekali, mungkin setahun sekali salat. Karena Allah tahu kalau model kita tuh kayak begitu. Sudah diwajibkan saja 5 waktu. Begitu. 5 waktu. Akhirnya sholat. Sholat 5 waktu. Sehingga dikatakan di sini, alima qillatan hudil ibadi. Allah Maha tahu tentang lemahnya seorang hamba atau para hamba-hamba untuk bangkit beribadah. Mu'amalatillahi, beribadah kepada Allah. Fa'ajaba alaihim, maka Allah mewajibkan kepada mereka. Apa itu? Wujub atau wujud atau ta'ati. Ada kewajiban-kewajiban untuk melakukan ketaatan. Ngantuk itu nikmat. Tapi kalau terlalu banyak penyakit. Itu ngantuk, yang ngantuk kan santri. Kalau nggak ngantuk nggak bisa enak tidur. Cuman kalau ngantukan kacau. Orang nggak ngantuk susah. Stres barangkali, depresi. Alhamdulillah bisa ngantuk ya. Baik, kita lanjutkan. Ini Allah Maha tahu tentang hamba-hambanya ini pada malas beribadah. Kalau dikasih bebas begitu kayaknya nggak sholat. Ya sudah, kapan-kapan deh. Maka Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kasih memberikan kewajiban. Maka kewajiban itu bagi para perindu Allah, pecinta Allah, orang yang kenal Allah, ternyata kewajiban itu adalah dia sadari sebagai kasih sayang. Mereka menggambarkannya, makanya kalau menjalankan sesuatu itu sebagai beban itu akan repot. Wajiban. Tapi kalau dalam irama mendapatkan sesuatu dari Allah, makanya kalau seorang, jangan bicara tentang akhirat dulu deh. Orang bekerja. Kalau pekerjaan itu dianggap sebuah beban, maka dia akan stres. Cuman kalau dia di balik pekerjaannya itu adalah dibumbui dengan kesadaran bahwasanya ini adalah untuk anak dan istrinya, maka dia bekerja sudah tidak capek lagi. Karena apa? Di saat bekerja dia kebayang ada, oh nanti untuk istriku, untuk anakku di rumah. Seorang ustadz di saat mengajar jangan hanya sekedar kewajiban ngajar, saya mau beban kewajiban. Tapi bagaimana merasakan bahasanya ini adalah di balik ini ada pahala, cinta Allah, keridhaan Allah dan seterusnya. Maka ada makom mahabbah, kecintaan kepada Allah itu tinggi banget, sehingga di saat diberi rasa sakit pun ternyata makna kasih, cinta. Sehingga seorang hamba memang bukan makom kita. Kalau kita dikasih sakit ya manusia kita minta sembuh. Tapi ada sebagian hamba di saat diberi sakit, dia minta sembuh saja bingung karena dia mendengar
Bahwasanya dia mendengar riwayat innallaha idza habba 'abdan ibtalah. Oh, ini kan makom tinggi. Allah itu kalau mencintai hambanya akan menguji. Maka di saat diuji dia minta dibebaskan dari ujian, takut. Jangan-jangan ini cinta, bentuk cinta kasih sayang Allah kepadaku. Itu kan makom. Makom tinggi. Kasih sayang, cinta. Begitu juga sebetulnya kalau dengan Allah ibadah. Itu kan memang kewajiban-kewajiban. Ditentukan jamnya. Tapi sebetulnya bagi orang yang mengerti makna kasih dan cinta, itu kan keindahan sebetulnya. Untuk memahamkan, kami akan mencoba satu contoh, teman walillahil matsalul a'la, ya kita membuat contoh untuk mendekatkan pemahaman kepada urusan kita dengan Allah. Sekaligus untuk mengukur apa sih yang ada di hati kita dengan Allah. Anda para wali santri yang menyaksikan acara ini, saya buat contoh. Anda cinta anak atau tidak? Cinta semuanya ngomong. Baik, selama ini sama Buya tidak boleh kunjungan santri kecuali 2 bulan sekali. Pada kangen tak tanya ditambah 2 bulan 2 kali. Oh, senang. Anda suami istri yang ditinggal sama suami. Sama bosnya itu boleh pulang hanya sebulan sekali. Tak tanya tidak tahu karena satu hal bosnya berkata, setiap minggu kau boleh pulang. Boleh jumpa. Kira-kira senang tidak jadwal bertemu? Senang karena ada makna cinta. Yang mengaku cinta Allah Jalla Jalaluh dikasih waktu 5 kali sehari berdialog langsung, bermunajat kepada Allah. Nah ini sebetulnya kan perlu mengasah, dan ini adalah ini teorinya begitu. Masalah perasaan itu pribadi masing-masing. Sehingga para kekasih Allah kalau sudah masuk tengah malam itu begitu bahagianya kayak hari raya. Di saat menjelang pagi mereka gelisah. Itu adalah orang-orang yang sudah punya makom. Kalau makom kita ya semoga Allah kita segera naik pangkat lah. Kalau makom kita ya kalau sudah mulai jam begini sudah ngantuk pengen cepat tidur. Kalau para kekasih Allah ini saat asyik dengan Allah. Asyik dengan Allah. Ini bahasa Arab, asyik ma'syuk. Yang merindu dan yang dirindu itu asyik ma'syuk. Yang mencintai dan yang dicintai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga kita disampaikan ke makom itu. Makom di saat tengah malam kita indah dalam beribadah. Tahajud itu menjadi satu kenikmatan. Baik. Jadi kewajiban yang Allah berikan bagi para kekasih-kekasih Allah bukan sebagai beban pada akhirnya. Dianggap ini hadiah. Sehingga dalam bahasa yang selama ini kita dengar, cuman sayang hanya di telinga kita ya. Setelah Nabi Muhammad SAW di Isra' Mi'rajkan mendapatkan hadiah istimewa untuk umatnya. Waduh, hadiah adalah sholat 5 waktu. Itu yang mengerti cinta. Yang tidak mengerti cinta adalah beban sesungguhnya. Cuman bahasa fikih kita adalah bahasa taklif. Baik. Nah, Allah Maha Kasih kepada hamba yang Maha tahu tentang hambanya ini. Kalau dibiarkan begitu, jauh. Maka diberi kewajiban-kewajiban. Wujud ta'ati. Allah mewajibkan adanya kepatuhan untuk melakukan ibadah. Ditentukan waktunya. Puasa, Ramadan, sholat 5 waktu, dan seterusnya. Fasaqahum ilaihi, kemudian Allah yang Maha Kasih dan Maha tahu, saqahum menggiring hambanya tersebut ilaihi kepada Allah, kadang dengan apa? Ini bisalasilil ijabi, dengan rantai kewajiban. Ya kewajiban ini. Dia kalau tidak ada kewajiban bayar zakat, nggak bayar zakat. Dia kalau pelit. Cuman karena dia punya iman, di saat diwajibkan bayar zakat. Sebetulnya itu kan untuk mereka masuk surga. Ajiba rabbuka min qaumin. Ini iktibasnya Ibn Athaillah Sakandari. Kalau asal hadisnya bukan ajiba rabbuka. Ajiballah min aqwamin yuqaduna ilal jannati bisalasil. Yusaquna ilal jannati bisalasil. Iktibas itu mengambil cuplikan, mengambil potongan dari hadis ada Quran. Ajiba rabbuka min qaumin.
Allah heran, bukan herannya Allah itu bukan herannya. Jangan disamakan antara makhluk dengan Khalik, pencipta dan makhluk. Kalau Allah mencintai kita, jangan disamakan dengan bagaimana cinta yang kita rasakan. Allah mencintai hambanya bisa dimaknai memberikan rahmat, pertolongan, perlindungan, dan seterusnya. Dan kekaguman Allah ini adalah termasuk musyakalah yukhadi'un Allah wa khadi'uhum. Bukan Allah menipu, enggak. Hanya itu musyakalah itu dalam membahasakan dengan bahasa manusia. Untuk mendekatkan pemahaman. Maksudnya apa? Allah senang nih dengan model-model orang. Ada sebagian orang yang ya mengherankan kalau kita bagi makhluk. Masa suruh melakukan kebaikan harus pakai paksa. Tentunya yang dianggap mengherankan itu kalau sudah dianggap orang itu berakal. Kalau orang yang tidak berakal, masih anak kecil, ya dimaklumi dong, makanya anak kecil itu memang yusakuna ila al-hasanati wal khairati kadang bisa hasil. Contoh, untuk sembuh saja harus kasih obat dipaksa, nangis-nangis dan sebagainya. Tapi yang dewasa ngerti minum sendiri. Itu kan orang sadar di saat diberi obat, bahkan bukan sekedar dia itu diberi langsung mengambil, enggak. Dia mencari demi kesembuhannya karena dia paham itu. Lah ini kan orang berakal. Tentunya hendaknya kita tuh berakal bukan urusan kesehatan jasad kita, hendaknya kita berakal yang sesungguhnya dengan urusan keimanan di akhirat. Cuman kenapa keberakalan kita itu berlaku hanya di dalam urusan kesehatan? Kalau lagi sakit langsung pergi ke dokter, bayar lagi. Sudah dirobek badannya, bayar lagi, kan begitu. Ini urusan, ini berakal saya. Tapi kalau anak kecil takut dikasih obat, nggak mau jerit-jerit. Anak kecil tidak berakal. Tapi kita berakal, maka kalau sakit berobat. Yang nggak berobat nggak berakal jadinya. Ambil pil pahit, ditelan pil pahit itu. Jamu yang pahit ditelan demi kesembuhan setelah itu. Jadi mana hubb sendiri, ada hubbul akli, ada hubbul atifiyah. Secara akal ya, kamu seneng enggak dengan opel itu loh? Dia seorang punya penyakit jantung, lalu ada obat jantungnya. Seneng enggak obat ini? Seneng apaan itu obat begitu? Seneng akli, bukan atifi, bukan uhibbu, aku mencintai dengan obat ini. Oh, enggak ada begitu. Baik. Lah kita menggunakan akal kita, kan orang berakal. Oke, yang mengaku berakal sehat tidak di saat sakit, dia biar dia disuntik dikasih ini. Dia takut dengan jarum sekalipun, akhirnya juga mau harus nyerah dia karena sakitnya parah. Apalagi kata dokter, kalau tidak dimasukkan obat mati kau. Mau. Akal dia menyari pergi dokter. Semua orang itu tahu kalau dibawa ke rumah sakit bakal disontek, ditusuk segala macam. Tapi dia berangkat, kenapa dia? Akalnya yang jalan. Anak kecil nggak mau, anak kecil karena belum berakal. Baik. Walillahil mathalul a'la. Kita pindah kepada urusan kita dengan Allah. Bukankah semua kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kemaslahatan kita? Mestinya kalau kita berakal sehat, ngerti, sambung dengan makna keimanan, kita akan menyambut itu semuanya. Seandainya tidak dikirim pun kita akan cari. Dan ternyata benar, orang yang sudah kenal Allah, ladzatul iman, ladzatul ibadah, sudah lezatnya beribadah dirasakan mencari dia kebaikan. Sehingga makamnya sudah bukan makam dipaksa lagi. Sehingga ada orang derajat melakukan bukan kewajiban, nawafil. Nawafil kan tidak dipaksa. Yang wajib tentu iya, wajib kan harus. Setelah itu lebih nggak mau. Sudah bayar zakat, sudah. Terus dia masih lagi berbuat yang banyak dari kebaikan. Loh, karena dia melampaui. Karena sudah merasakan lezat dia, manis. Jadi itu bukan sebagai sesuatu yang membebankan bagi dia kebaikan-kebaikan. Sehingga muncullah orang yang sholat malam berpuluh-puluh rakaat dan seterusnya. Karena merasakan lezat. Nah ini kan yang diajak bicara bin Athar Sakan tadi bukan orang makam itu makam kita ini makam yang perlu dibawa ke surga itu bisa hasil kita ini. Harus pakai Ajib rabbuka
Min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasil, mengherankan orang itu. Suruh masuk surga aja udah pakai salasil, pakai rantai. Kalau Nabi waktu menyebutkan ajiballahu qauman, ajiballahu min qaumin yuqaduna ilal jannati bisalasil, itu kan kisah tawanan perang itu. Mereka itu lihat, maksudnya apa? Ini mengherankan sekali mereka orang kafir nih. Mau dibawa ke surga harus ditangkap dulu, diikat dulu, disekap, diikat dulu, jadi tawanan, baru setelah itu apa? Masuk Islam. Ini yang mengherankan, yuzakun ilal jannati bisalasil. Dan kalau makna lebih luas ya kita ini kadang harus seperti itu. Tapi semuanya baik masuk surga kah? Ada yang nggak usah pakai salasil, cukup dengan terlibat. Dengan himbauan sudah bergegas melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam dunia kepesantrenan, pendidikan juga sama. Ada santri itu untuk baik itu Masya Allah gampang banget, semua patung ngerti baik. Ada untuk menjadi baik itu harus setiap hari dirotan, jemur, diguyur. Ada. Tapi baik nanti akhirnya. Itu yang yusaquna ilal jannati bisalasil. Ya selamat, mengherankan, lumayan masih benar. Dikirim ke surga bisalasil. Kalau di sini disebutkan ajib. Rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasil, mengherankan. Allah mengherankan, herannya Allah jangan disamakan dengan heran kita. Maksudnya apa? Allah senang dengan modelnya orang-orang semacam itu yang mereka digiring ke surga tapi dengan salasil, dengan dipaksa. Kalau biasanya itu dipaksa itu ada sesuatu yang tidak indah. Dipaksa makan yang tidak enak. Dipaksa masuk tempat yang membahayakan. Dipaksa melakukan sesuatu yang dia nggak senang. Kan begitu semestinya dipaksa. Dan memang seperti itu. Cuman ini anehnya apa? Untuk yang baik dipaksa. Maka mengherankan orang ini masa surga kalau dipaksa. Mestinya berebut bergegas menuju surga. Cuman makna dipaksa sini adalah ada. Jadi kita ini, sepertinya kita betul-betul orang yang mengherankan itu. Bukan kelas-kelas yang mengherankan ya. Masa ke surga harus pakai rantai? Harus pakai rantai. Motivasi kita adalah motivasi darurat sudah. Untuk melakukan kebaikan. Meninggalkan kemaksiatan saja tidak cukup. Bahasanya Allah ridho kalau kau meninggalkan kemaksiatan. Tidak harus diancam kalau tidak pakai begini. Dikasih himbauan, ayo. Enggak. Harus awas ya. Sehingga dalam dunia pendidikan kan segala sesuatu jangan pakai awas dulu. Tapi mari dulu. Baru awas. Mari. Dihimbau dengan yang baik, ayo. Itu kan kelas berakal, kelas normal. Maka kalau seseorang itu di dalam menghentikan kemungkaran, nunggu bagaimana pakai awas, berarti ya kelas kecerdasannya kelas rendah. Jadi kayak kita ini kayaknya Masya Allah harus pakai ancaman-ancaman. Dengan himbauan kita tidak mempan. Maka harus bisalasil. Maka ini mengherankan orang-orang ini suruh masuk surga bisalasil. Hanya yang perlu kita pahami bahasanya alhamdulillah masih ke surga biarpun bisalasil. Alhamdulillah, saya ya Allah biar sholat tuh Masya Allah. Berat tapi Alhamdulillah masih bisa sholat. Bisa ngomong Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah biarpun saya itu sering nangis tapi masih bisa di pondok. Nah, ini ada sebagian santri saya sedih masih di pondok. Salasil, selamat masuk surga insya Allah. Nah ini. Maka yuk kita pandang, kita lihat kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas hambanya. Itu sesungguhnya adalah hadiah kalau kita paham. Sehingga di dalam masalah imbalan pun nggak bisa disamakan imbalan sunnah dengan imbalan fardhu wajib, nggak sangat jauh berbeda. Sehingga kira-kiranya seperti apa? Karena ada sesuatu bisa dibandingkan. Bisa dibandingkan antara 1 kilo dengan 2 kilo, 3 kilo enggak. Tapi kalau masalah fardu, besar gede pahalanya, dibanding sunnah nggak bisa dibandingkan. Teramat besar yang wajib, maka kami himbau semuanya.
Untuk peduli kepada yang wajib. Jangan sampai kita sibuk dengan yang sunnah. Termasuk jangan bersedekah, kemarin sudah dibahas juga. Jangan pandai atau senang bersedekah sementara zakat belum dibayar. Itu fitnah. Dan beribadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kebaikan tidak menuju surga. Karena kebaikan yang dilakukan hanya pengen disanjung oleh manusia. Di sini yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandarin, orang yang memang dia tidak bersemangat melakukan kebaikan, ibadah, dan dia baru bersemangat kalau pakai cambuk dia, bisalasil. Tapi ikhlas lillahi ta'ala biarpun pakai salasil, pakai rantai sholat, tapi dia beneran. Ada aturan-peraturan, hukuman-hukuman yang ada di dalam Islam itu sebetulnya itu untuk membawa kita kepada kebaikan. Seandainya orang patuh nggak pakai, sudah. Tidak zina, tidak mabuk, tidak judi, tidak ini, selesai. Cuman ada amarah bisu dalam dirinya, ada hawa nafsu, maka harus ada ancaman-ancaman. Disuruh ke surga dengan tenang, nggak mau, ya sudahlah, ente nggak mau masuk dengan enak. Ayo berbuat baiklah wahai hambaku, jangan lakukan maksiatan. Maksudnya begitu. Biar enak, tapi masih bandel, oke lah. Kalau begitu kamu harus bawa ke surga dengan paksa nih. Bisalasil. Itu termasuk bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Semoga Allah mudahkan kita menuju surga. Dan semoga kewajiban yang Allah bebankan kepada kita rasakan sebagai kenikmatan. Bukan menjadi beban. Semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba yang bisa merasakan lezatnya ibadah. Kekhusyuan dalam ibadah. Dan semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.